Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Baik, dari gambar ini dapat kita visualkan apabila kehidupan di dunia ini kita tidak mempunyai pedoman hidup sebagai sumbernya, maka kita seperti kehilangan arah, kehilangan tujuan, entah untuk apa kita ada di dunia ini, ngapain kita ada di sini. Kita pastinya tentu tidak akan mengetahui apabila kita tidak mempunyai pedoman hidup. Kemudian, sumber hukum Islam ada Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Kemudian turun lagi satu tingkat, yaitu Hadis, juga sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Turun lagi satu tingkat menjadi Ijtihad. Dalam ijtihad ini tidak boleh menentang Al-Quran dan Hadis. Semua harus bersandar pada Al-Quran dan Hadis. Kemudian dapat kita visualkan apabila kehidupan kita mempunyai tujuan, mempunyai pedoman hidup, tentu jalan kehidupan yang kita lalui akan seperti jalan yang sudah saya visualkan ini. Kemudian kita akan membahas Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan sebuah ibadah. Al-Quran juga merupakan salah satu sumber pedoman umat Islam yang pertama dan utama. Di dalam Al-Quran, semua sudah dijelaskan. Dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan Rasulnya As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi, semua perkara yang ada di dunia, semua sudah terjawab di Al-Quran. Kemudian masuk ke hadis. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Hadis juga merupakan salah satu sumber hukum pedoman hidup umat Islam. Ya, seperti saya katakan di awal, bahwa hadis turun lagi satu tingkat. Bukan berarti Al-Quran tidak lengkap, hanya saja di dalam hadis itu lebih menjelaskan lagi. Yang di Al-Quran dibahas secara umum, maka lebih dispesifikkan lagi menjadi khusus, dibahas di hadis. Dalam hadis terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada hadis mutawatir, hadis mansyur, dan hadis ahad. Dalam hadis ahad juga sudah terbagi, ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Kemudian masuk ke ijtihad. Ijtihad adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan akan untuk mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Kedudukan ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Seperti yang saya katakan di awal, ijtihad tidak boleh menyimpang atau menentang Al-Quran dan hadis. Dalam berijtihad, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan ijtihad. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, fikih, tarik, atau sejarah. Kemudian, memiliki cara merumuskan hukum, atau biasa disebut dengan istinbat, dan memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Dalam berijtihad, ada macam-macamnya. Yang pertama ada ijma', ada qiyas, dan ada marsalah mursalah. Apa ijma', apa qiyas, dan apa maslahah mursalah? Ijma' merupakan kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Seperti contohnya, di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran yang seperti sampai saat ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada qiyas.
Kias adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contohnya, hukum minuman keras atau khamr di dalam Al-Quran sudah diharamkan. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncul seperti minuman yang berjenis seperti khamr, yaitu brandy, whisky, topi miring, vodka, dan narkoba. Beberapa macam itu diharamkan karena sama-sama memiliki sifat memabukkan. Kemudian ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Sebagai contoh, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Kemudian, terakhir, kita masuk ke evaluasi. Saya harap ini dikerjakan secara mandiri karena untuk mengukur pemahaman di materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.